Shalom saudara, perkenalkan saya Margareta dari Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta. Melalui video kali ini kita akan belajar bersama dalam ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Dengan topik yang sangat menarik yaitu mahasiswa pembawa perubahan. Kita akan baca bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mahasiswa penggerak perubahan adalah pribadi terdidik yang menjadikan dirinya sebagai alat untuk menggerakkan sesuatu, guna menghadirkan transformasi atau peralihan terhadap suatu keadaan. Kebanyakan orang lebih suka memilih untuk bisa mengubah dunia daripada dirinya sendiri. Padahal kenyataannya yang dapat kita ubah adalah sikap kita dalam menghadapi apa yang telah dunia berikan, bukan mengubah dunia. Jadi, jika demikian, bagaimana saya bisa menjadi penggerak perubahan jika yang mampu saya ubah hanya diri saya sendiri? Jamedian menyatakan, saya tidak dapat mengubah arah angin, namun saya dapat menyesuaikan pelayaran saya untuk dapat mencapai tujuan saya. Artinya, memang kita tidak dapat mengontrol apapun yang ada di luar diri kita, tetapi kita bisa menyesuaikan diri kita supaya kita bisa berjalan dengan tenang dalam segala keadaan di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Semua orang dapat menjadi penggerak, akan tetapi penggerak perubahan seperti apa yang saudara mau nampakkan dalam kehidupan saudara? Abraham Maslow menyatakan, pada saat tertentu kita memiliki dua pilihan. Melangkah maju menuju pertumbuhan atau mundur menuju kenyamanan. Jadi, saudara mau mengalami kemajuan atau kemunduran, itu tergantung pilihan saudara. Bagaimana seseorang dapat menjadi penggerak dalam perubahan? Melalui video ini kita akan belajar 4M kunci menjadi penggerak perubahan. M yang pertama adalah melatih diri untuk keluar dari zona nyaman. Berada di zona nyaman berarti berada pada kondisi yang tidak dapat membawa kita kepada suatu perkembangan atau perubahan. Dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8, Paulus meminta supaya Timotius menjauhi kehidupannya yang lama, yakni menjauhi takyul-takyul dan dongeng-dongeng nenek moyang. Saudara, jauh sebelum Timotius memilih untuk mengikut Kristus, tentunya keyakinan Timotius sebelumnya masih menjadi pola kehidupan Timotius pada saat itu. Oleh sebab itu, Petrus meminta supaya Timotius meninggalkan semuanya dan berbalik kepada peribadatan yang benar kepada Kristus. Firman yang sama yang datang kepada Timotius melalui Petrus, firman tersebut datang pula kepada kita untuk mengingatkan saya dan saudara. Ada banyak hal yang mempengaruhi diri kita dalam perkembangan kehidupan kita sampai pada saat ini. Berbicara tentang takyul dan juga dongeng nenek moyang tentu sudah sangat lumrah ataupun sering kita dengar. Tetapi melalui video kali ini saya akan membawa kita belajar tentang takyul dalam konteks masa kini. Takyul dalam konteks masa kini dapat diartikan sebagai menghidupi pola hidup yang lama atau kebiasaan yang lama, yakni pola hidup yang tidak mau maju, saudara. Contohnya seperti apa? Sebagai seorang mahasiswa, tidak mau mengupgrade kemampuan diri dan membatasi diri dengan perubahan serta perkembangan di sekitarnya. Sebagai seorang mahasiswa yang ingin menjadi penggerak dalam perubahan, latihlah dirimu menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berintegritas, yang memiliki potensi dan kemampuan yang mumpuni untuk memancarkan kewibawaan sebagai mahasiswa terdidik yang akan menjadi pendidik dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Dalam bidang kita masing-masing, supaya saya dan saudara mampu menjadi garam yang dapat berdampak bagi lingkungan saudara, bagi sesama. Kunci selanjutnya atau M yang kedua adalah memberi diri menjadi teladan. Mahasiswa terdiri dari sebagian besar anak-anak muda yang tentunya belum memiliki pengalaman, yang pastinya dalam lingkungan belum dapat dipercaya karena kurang pengalaman. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pelaku dari penggerak perubahan jika dalam prakteknya saya tidak dapat dipercaya oleh lingkungan? Dalam ayat yang ke-12 adalah perintah yang datang kepada Timotius supaya Timotius menjadi teladan.
Ayat ini pun datang kepada saya dan saudara sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa yang akan menghadirkan sebuah kegerakan atau menggerakkan lingkungan kita. Dalam ayat yang ke-12 saudara, mengandung perintah supaya kita menjadi teladan. Teladan dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan kita, yakni dalam perkataan kita, yang kedua perbuatan kita, tingkah laku kita, kita, kesetiaan kita, dan juga di dalam kesucian kita. Semuanya harus selaras. Menjadi teladan tidak mudah bagi kita sebagai makhluk yang terbatas. Oleh sebab itu, kita harus memandang kepada Allah yang tidak terbatas dalam melakukan segala sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita, supaya ia melakukannya melalui kemampuan keilahiannya yang diturunkan atas kita, sehingga kita mampu menjadi teladan bagi sesama kita. Karena segala penyelesaian permasalahan kehidupan orang percaya ada dalam firman-Nya yang hidup. Oleh sebab itu kita harus belajar dan terus mencintai firman-Nya atau surat cinta Allah, yakni Alkitab, sampai pada kesudahan kita. Itu pesan dari ayat yang ke-13. M yang ketiga, menggunakan karunia Allah dengan benar. Dalam ayat yang ke-14, kata karunia dalam bahasa Yunani adalah charismatos, yang berasal dari kata karisma, yang memiliki arti umum, yaitu hadiah. Hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi berbicara tentang hadiah, ketika kita menerima hadiah, tentu kita akan melihat siapa yang memberikan hadiah tersebut kepada kita. Ketika ia adalah orang yang kita kenal, contohnya pacar, saudara, atau sahabat kita, maka kita akan menjaga hadiah itu dengan baik atau bahkan merawatnya dengan baik. Tetapi ketika hadiah itu diberikan oleh orang yang tidak kita kenal, sebagian besar dari kita akan bertanya apa isinya dan apa motif orang yang memberikannya. Bahkan ada yang menolaknya. Berbicara tentang hadiah dalam konteks kita, ada pemberi, ada penerima, dan ada respon kita. Pemberi hadiah atau pemberi karunia itu adalah Allah sendiri, penerimanya adalah kita sebagai manusia. Lalu bagaimana respon kita? Yang memberikan hadiah ini kepada kita adalah pribadi yang kita kenal. Dia adalah Allah kita, yang kita sebut sebagai Bapa. Respon kita sebagai menerima, karena kita mengenal Allah, seharusnya kita menerimanya dan menjaganya dengan penuh tanggung jawab, serta menggunakannya dengan penuh kehati-hatian. M yang keempat adalah mengarahkan diri kepada tujuan yang mulia. Tujuan termulia dalam kehidupan setiap orang percaya adalah menjadi penyampai kabar baik tentang anugerah keselamatan yang telah Allah anugerahkan melalui kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Cara seperti apa? Paulus mengingatkan supaya Timotius selalu bertindak hati-hati dalam semua pengajarannya. Apa yang dia sampaikan harus selaras dengan apa yang ia hidupi. Dan hal yang sama tentunya disampaikan kepada kita. Sebagai mahasiswa yang akan hadir sebagai penggerak perubahan dalam kehidupan kita, maka kita pun harus mengerjakan hal yang sama. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan melalui mulut kita, harus kita hidupi melalui tindakan kita. Jadi, perkataan kita harus selaras dengan apa yang kita perbuat. Supaya apa? Kesaksian yang kita sampaikan sama dengan perbuatan yang kita kerjakan. Kita menghidupi apa yang kita sampaikan, dan kita menyampaikan apa yang kita hidupi. Itu merupakan tuntutan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, yang pesannya pun sampai kepada kita pada hari ini. Supaya kita melakukan hal yang sama. Hidup kita harus selaras dengan apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan, itu menjadi identitas kita sebagai mahasiswa. Dalam segala tujuan kehidupan manusia harus memiliki keterpusatan kepada Allah. Kunci terakhir ini merupakan puncak keterpusatan segala sesuatu pekerjaan manusia, yakni menghadirkan kemuliaan Allah dalam pekerjaannya. Karena ketika kemuliaan Allah terpancar melalui pekerjaan kita, Injil akan tersampaikan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, jadikan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita kerjakan, atau pusat dari segala tujuan kita, kemuliaan Allah. Untuk menjadi penggerak perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Melalui video kali ini kita sudah belajar mengenai 4M, yakni 4 kunci menjadi penggerak perubahan atau menjadi mahasiswa penggerak perubahan. M yang pertama adalah melatih diri keluar dari zona nyaman. M yang kedua adalah memberi diri menjadi teladan. M yang ketiga adalah menggunakan karunia yang diberikan Allah dengan benar. Dan M yang keempat adalah
mengarahkan diri kepada tujuan yang mulia. Dengan melakukan 4M di atas, maka sebagai orang percaya, terkhususnya mahasiswa yang menjadi objek dalam perubahan, kita harus mampu menghadirkan terang bagi sekeliling kita, dimanapun tugas dan tujuan mulia yang akan atau telah Allah tetapkan bagi